Shalom, oke, kali ini aku mau sharing mengenai ketika ortu menyakiti hatimu. Dalam ya. Ya, oke, buat anak-anak muda yang pernah mengalami eh, trauma atau kepahitan atau kekecewaan atau sedih atau sakit hati karena perkataan orang tuanya atau tingkah laku orang tuanya, mari merapat, dengarkan video audio ini ya. Oke, kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan, kita belajar untuk merespon ketika orang tua pernah menyakiti hati kita atau sedang menyakiti hati kita saat-saat ini. Oke. Nah, aku bacakan dulu dalam Matius ya, dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, dari situ sudah jelas ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, termasuk orang tua kita sendiri. Ya, nggak semua memang orang tua yang pernah membuat hal-hal yang sampai menjadi kepahitan bagi anaknya ya. Nggak semua memang, karena ya aku percaya ada orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, termasuk orang-orang tua ini ya, orang tua yang sudah dipulihkan dan mengalami pemulihan diri lah ya, dalam karakternya, tingkah lakunya, sikapnya, tutur katanya, sehingga apa yang dia lakukan ya dia meneladani Tuhan Yesus ya. Dia mengalami pemulihan karena dia betul-betul mau merenungkan firman Tuhan dan menerapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, begitu kan. Jadi apa yang diajarkan pada anak-anaknya ya sesuai dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia renungkan dari firman Tuhan. Oke. Nah, tetapi bagaimana dengan kita, anak-anak, mungkin sekarang generasi muda ya, yang gen milenial atau Gen Z, yang dulu masa kecilnya pernah mengalami kepahitan atau kekecewaan, kesedihan karena orang tua sendiri. Nah, bagaimana tuh? Sekarang aku mau ngajak teman-teman buat introspeksi diri. Kalau kalian pernah mengalami hal demikian, kalian perlu cek diri kalian sendiri. Tanyakanlah pada diri kalian, apakah kalian sudah mengampuni orang tua kalian, memaafkan kesalahan mereka, atau kalian cuma pendam itu apa yang menjadi kekecewaan kalian, kepahitan bahkan ya, atau trauma gitu, karena perkataan orang tua atau tingkah laku orang tua ya kan, tindakan orang tua, kalian pendam diam-diam sehingga akhirnya ya tetap menjadi kebencian bahkan sampai sekarang gitu kan. Jadinya secara nggak langsung membenci orang tua. Nah, itu kita perlu cari tahu dari diri kita sendiri ini seperti apa kondisinya sekarang. Ya, karena kita sudah beranjak dewasa secara umur ya. Tetapi bagi kita yang sudah mengalami kedewasaan rohani, aku bilang dewasa rohani ya, saudara ya. Jadi kalau dewasa rohani, kita akan membuka hati kita. Kita bahkan sudah membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan ya. Jadi kita membuka hati kita, di mana firman Tuhan masuk dan meresap di hati kita, mengubahkan hati kita menjadi hati yang baru. Kita tahu, kita paham, kita sadar bahwa kita harus mengampuni mereka, karena itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan ialah mengampuni kesalahan orang lain, maka kita akan mengampuni orang tua kita, kan seperti itu. Itu orang yang sudah dewasa rohani, dia akan betul-betul melakukan firman Tuhan, mengerti, memahami, tetapi juga melakukan. Gak cuma dibaca dan direnungkan, ada penerapan dalam kehidupannya sehari-hari, begitu kan. Jadi teman-teman, aku mau mengajak kita semua ya, introspeksi diri. Kalau memang itu berat banget buat kita ya, untuk kita pikirkan, bahkan kita sampai menangis, yang pertama, bahwa dalam doa, menangislah di hadapan Tuhan ya. Minta Tuhan lembutkan hati kita, buat kita tuh mudah untuk memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, termasuk orang tua kita sendiri. Dan minta Tuhan cabut semua trauma-trauma, kepahitan dalam hati kita tuh, cabut keluar ya, dalam nama Yesus, seperti itu. Jadi aku ingat ayat Alkitab, kalau nggak salah di kitab Injil ya, kitab Matius ada kalau nggak salah. Itu aku lupa di mana persisnya, tapi bunyinya itu kurang lebih seperti ini. Masuklah ke dalam kamarmu gitu, tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah pada Tuhan, maka
berdoalah kepada Tuhan secara tersembunyi, maka Bapamu yang di surga, ya, maka Tuhan akan membalasnya secara tersembunyi, akan menjawab gitu doamu secara tersembunyi. Seperti itulah ya. Jadi kita tuh maksudnya tuh punya waktu me time gitu loh dengan Tuhan, berduaan aja dengan Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan, ceritakan, curahkanlah isi hatimu pada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita, menyembuhkan luka hati kita yang sudah dalam banget. Bahkan Tuhan yang sanggup menyembuhkan hati kita ini. Jadi teman-teman, poin pertama yaitu menangislah di hadapan Tuhan. Poin kedua, doakan dia yang menyakitimu, termasuk orang tua kita sendiri. Oke, aku ambil kisah ya, contoh kisah ya. Ada seorang anak, dia melihat mamanya dari kecil, dia dibesarkan, dia tahu mamanya ini menderita sepanjang kehidupan pernikahan pernikahan mamanya ini dengan papanya, menderita dalam arti ya melayani sebagai seorang istri, tetapi mendapat perhatian kasih sayang pun nggak ada gitu ya. Bahkan untuk diajak jalan-jalan ke mall aja atau keluar gitu ya, jalan-jalan makan di luar, itu bisa dihitung dalam setahun, bisa mungkin 1-2 kali atau 3 kali, 4 kali, hanya seperti itu dalam setahun ya. Hanya berapa kali aja, nggak banyak. Dan bagaimana anak ini melihat kondisi mamanya ya, yang tetap menunjukkan wajah yang happy, yang ceria, padahal dia menutupi banyak kesakitan, penderitaan yang dia harus hadapi gitu ya. Dan anak ini tumbuh sampai besar, akhirnya dia tumbuh dengan banyak hal-hal yang dia telah lihat, dia telah amati dalam hidupnya, termasuk masalah suami istri ya, rumah tangga ya, orang tuanya sendiri begitu ya. Kalau mau dibilang anak ini bukan dari broken home ya, karena kalau broken home kan berarti perceraian terjadi ya, orang tuanya pisah rumah gitu kan. Tetapi tetap mamanya ini melayani papanya sebagai seorang istri, masakin, dicucikan bajunya, wah pokoknya top deh pokoknya ya, melayani sebagai seorang istri. Tapi anak ini sudah memahami dari kecil bahwa mamanya sungguh-sungguh sangat menderita ya. Nah, apakah anak ini mengerti? Sebetulnya mengerti, tapi mungkin waktu kecil dia belum terlalu mengerti. Tapi ketika sambil dia beranjak dewasa, remaja, dia mulai mengerti, sampai akhirnya mamanya kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan setahun kemudian papa anak ini menikah lagi dengan diam-diam atau tersembunyi gitu ya. Anak ini gak tahu apa-apa, ternyata baru tahu pas hari mau nikahnya itu gitu ya. Bagaimana kondisi anak ini? Kecewa ya, kecewa. Kenapa gak ada info, gak ada kabar? Kenapa harus seperti ini? Dan anak ini juga tahu ternyata papanya dulu pernah selingkuh ya, pernah main perempuan ya. Dan anak ini mengerti ternyata mamanya juga sakit hati, menderita karena suaminya sendiri selingkuh ya kan. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau Anda menjadi seorang anak ini, di posisi anak ini, apakah Anda sanggup memaafkan, mengampuni papa Anda sendiri ya, ayah Anda sendiri? Sebagai manusia gak sanggup ya, kalau dari akal pikiran manusia gak sanggup. Tetapi apa yang bisa membuat hati kita itu lembut, mau memaafkan dia? Karena kita serahkan pergumulan kita, masalah kita dalam tangan Tuhan. Karena kita merenungkan firman tadi, Matius 6 ayat 14 dan 15 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi seburuk apapun itu masalah yang kamu hadapi, ingat, kalau Tuhan sudah mengajarkan untuk ampuni mereka yang menyakiti hatimu, maka kita harus berbuat demikian
mengampuni, karena Bapa kita di sorga sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Yesus sudah menebus kita, menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Yesus ampuni dosa kita, pelanggaran kita, segala dosa kita diampuni. Ya, masa kan kita gak mau mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita, termasuk ayah ibu kita sendiri, papa mama kita sendiri. Sedangkan Tuhan aja mengampuni kita. Ya, tapi begini saudara, kalau memang jalan yang harus saudara tempuh ialah untuk melihat orang tua masih sama kondisinya, belum ada pemulihan, tetap doakan. Makanya doakan mereka yang menyakiti hatimu. Doakan agar Tuhan memulihkan hati mereka, hati papa mamamu yang pernah menyakitimu. Doakan saja agar Roh Kudus menjamah hatinya, oke? Nah, lanjut ya. Yang ketiga ialah ambil pelajaran yang positif. Tenangkan dirimu dahulu ya. Jadi pertama tadi menangislah di hadapan Tuhan. Yang kedua, doakan dia yang menyakitimu. Yang ketiga, ambil pelajaran yang positif. Nah, untuk mengambil pelajaran yang positif ini, tenangkan dirimu dahulu. Ya, setelah kita belajar mengampuni, kita mau mengampuni, kita buka hati kita ya untuk mengampuni, tenangkan diri, lalu kita pikirkan apa yang bisa ku pelajari dari apa yang ku alami ini. Ambil hal-hal yang positif sehingga menjadi pembelajaran buat kita ke depannya ya. Dari situ kita akan memahami, oh bagaimana saya harus bertindak di depan orang lain, bagaimana saya harus bertutur kata ya. Mungkin dulu orang tua kita berbicaranya kasar, tapi kita akhirnya belajar, oh ternyata untuk bertemu dengan orang lain ya janganlah sampai kita ngomongnya kebun binatang ya, ngata-ngatain mereka pakai bahasa kebun binatang, karena itu kasar, itu mengolok mereka, menghina, ya kan. Nah dari situ kan kita belajar, oh aku harus ambil sisi positifnya, bahwa aku gak boleh begitu ke orang lain. Nah seperti itu saudara ya, dan masih banyak contoh lain lagi Anda bisa pikirkan, belajar dari apa yang Anda alami waktu dulu ya, ketika pernah disakiti orang tua ya, baik secara tutur kata atau tingkah laku ya, tindakan. Oke. Jadi begitu. Nah, bagaimana kalau orang tua kita masih dalam kondisi yang sama ya, dalam arti ya masih seperti itulah dari dulu, masih seperti itu sampai sekarang. Ya tadi kembali lagi, doakan mereka ya, hanya Tuhan yang bisa menjamah hati mereka. Dan ingat, kalaupun kita merasa kita kurang perhatian, kita merasa kurang dikasihi oleh orang tua kita sendiri ya, datang pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Bapa kita di sorga yang mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita ya. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kita punya Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita. Makanya ketika kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya, melalui doa, kita cerita sama Bapa di sorga, kita curhat, kita tahu kan kalau Tuhan itu tahu segalanya tentang diri kita, luar dalam kita, masa depan kita, masa lalu kita, Tuhan itu tahu segalanya. Sesusah itukah kita untuk berdoa? Kenapa tidak membiasakan diri untuk komunikasi dengan Bapa kita di sorga lewat doa ya? Untuk itulah kita harus sukacita, karena kita masih punya Bapa di sorga. Dia Bapa kita yang kekal loh ya, dia Bapa kita yang kekal. Jadi jangan bersedih hati berlarut-larut, jangan berlarut-larut kecewa ya. Cabut semua trauma, cabut semua kepahitan, cabut semua kebencian, cabut semua akar-akar kebencian, akar-akar kepahitan, akar-akar sakit hati, cabut semuanya dalam nama Yesus. Dan minta Tuhan gantikan dengan sukacita ya, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan tuh penuhi hati kita ya, sehingga apapun masalah yang harus kita hadapi, bahkan dalam keluarga kita sekalipun, kita akan tetap sukacita karena Tuhan selalu beserta kita, karena ada Bapa di sorga yang selalu mengasihi kita, dan dia tidak akan membiarkan kita sendirian, dia tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah masalah yang harus kita hadapi. Amin. Justru ketika kita menghadapi masalah, maka beranilah untuk melangkah maju ke depan, hadapi itu, jangan kabur, jangan lari.
Karena Tuhan mau kita supaya kita naik level. Tuhan mau kita supaya kita itu dimurnikan. Ya, kalaupun Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak terjadi, ya, Tuhan mau kita itu supaya kita dewasa rohani kita, supaya kita itu lebih banyak berbuah di dalam Kristus. Amin. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tahu nggak, ini perikopnya ya, ini pokoknya pasal ini ya ada mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur? Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan bilang datang kembali, ya, melalui Rohnya yang kudus, ya, Roh Kudus itu menuntun kita, ya, menghibur kita. Makanya Tuhan bilang Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena lewat Rohnya yang kudus, Dia beserta kita, Dia yang mengajarkan kita, Dia yang menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut untuk melangkah maju ke depan, ya, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Bersama Tuhan kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan buat kita naik level. Amin. Oke, jadi untuk teman-teman semua, ayo semangat, maafkan mereka yang pernah menyakiti hati kita, ampuni mereka, ya, dan bersukacitalah, ya, semangat, tetap doakan mereka, ya. Tuhan Yesus